Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kalian tahu, ketika ayat kursi diturunkan, bumi menjadi bergetar. Maka terjadilah gempa di seluruh bumi. Mengapa bumi bergetar ketika ayat kursi diturunkan? Mengapa setan dari kalangan jin takut ayat kursi? Kapan ayat kursi disunahkan untuk dibaca? Ketika ayat kursi diturunkan ke bumi melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, seluruh alam semesta dan seisinya tunduk penuh hormat menyambut kedatangannya. Bahkan, konon katanya, saat Jibril turun ke bumi, ada 70.000 malaikat yang menyertainya. Dikisahkan bahwa saat itu bumi menjadi gemetar, maka terjadilah gempa di seluruh bumi. Terjadi gemuruh di dunia, terdengar suara dahsyat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Getaran tersebut bahkan mampu melepaskan mahkota di atas kepala para raja. Hanya manusia yang mengalami kegemparan. Dikisahkan, kelompok setan pun turut kocar-kacir dan berlarian menuju pemimpinnya, Iblis. Raja Iblis pun memerintahkan setan untuk menelusuri sumber kegemparan tersebut. Tak disangka, asal getaran itu merupakan kedatangan ribuan malaikat yang membawa ayat kursi kepada Nabi Muhammad. Tak heran jika ayat kursi ini mempunyai manfaat luar biasa bagi segenap umat Islam. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abdul Munzir," gelar kunyah Abay, "tahukah engkau ayat mana di kitab Allah yang paling agung?" Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Beliau berkata, "Wahai Abdul Munzir, tahukah engkau ayat mana di kitab Allah yang paling agung?" Aku pun menjawab, Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum. Maka beliau memukul dadaku dan berkata, "Demi Allah, selamat atas ilmu yang diberikan Allah kepadamu, wahai Abdul Munzir." Hadis riwayat Muslim. Pengakuan jin terhadap ayat kursi. Saat itu, Ka'ab memiliki sebuah wadah besar yang berisi kurma. Anehnya, kurma di situ jumlahnya berkurang. Ka'ab berpikir, pasti ada yang mencurinya. Malam hari, Ka'ab berjaga. Ia tak mau lagi kehilangan kurma seperti sebelumnya. Dan benar, ada sosok yang menghampiri wadah kurma itu. Yang mengejutkan, sosok itu seperti seekor hewan yang bentuknya mirip anak laki-laki berusia balik. "Siapa engkau, jin atau manusia?" jawab Ka'ab. "Aku jin," jawabnya. "Apakah bentuk jin memang seperti ini?" Ka'ab melihat tangan jin itu seperti kaki anjing. Kemudian pula bulunya mirip bulu anjing. Jin itu membenarkannya, sembari menambah bahwa ia adalah jin terkuat saat itu. Ia mengambil kurma Ka'ab karena mendengar sahabat Nabi itu suka bersedekah. Lantas Ka'ab bertanya kepada jin tersebut, "Apakah yang dapat melindungi manusia dari gangguan jin?" "Ayat kursi," jawab jin tersebut. Ketika Ka'ab menceritakan hal itu kepada Rasulullah, Rasulullah bersabda, "Benar apa yang dikatakan oleh si jahat itu." Hadis riwayat Ubay bin Ka'ab. 3 waktu utama ayat kursi dibaca menurut hadis. 1. Ketika pagi dan petang. Mengenai orang yang membaca ayat kursi di pagi dan petang hari, dari Ubay bin Ka'ab, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membacanya di pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi." Hadis riwayat Al-Hakim. 2. Sebelum tidur. Hal ini dapat dilihat dari pengaduan Abu Hurairah pada Rasulullah SAW tentang seseorang yang mengajarkannya
padanya ayat kursi. Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajar suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya. Sehingga aku pun melepas dirinya." Nabi SAW menjawab, "Apa kalimat itu?" Abu Hurairah menjawab, "Ia mengatakan padaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai, yaitu, bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu, ia mengatakan kepadaku, bahwa Allah yang senantiasa menjagaku, dan setan pun tidak dapat mendekatiku hingga pagi hari." Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nabi Muhammad pun bersabda, "Adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu?" "Wahai Abu Hurairah, tidak," jawab Abu Hurairah. Nabi SAW berkata, "Dia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. 3. Setelah sholat 5 waktu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa membaca ayat kursi setiap sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian." Hadis riwayat An-Nasai. Hadis selanjutnya menyebutkan keutamaan ayat kursi. Ayat kursi mengandung keagungan yang melebihi langit dan bumi. Berikut hadisnya. Diceritakan Abdullah bin Mas'ud, "Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat tersebut mencakup nama dan sifat Allah." Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah atau perkataan Allah, sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi." Hadis riwayat Tirmizi. Nah, itulah keutamaan dan keagungan dari ayat kursi. Semoga Allah senantiasa memberi kita perlindungan dan kemudahan. Jangan lupa sebarkan video ini, sampaikanlah dariku walau 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Klik like, subscribe, dan jangan lupa komen di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.